Hai sobat, pernah dengar tentang Maya Blue? Atau beberapa teknologi kuno yang telah hilang? Mari ikuti saya dan jelajahi bersama. Pigmen biru khas Mesoamerika yang sangat tahan pudar. Teknik pembuatannya sempat hilang, sampai adanya upaya rekreasi modern. Mengapa bisa hilang? Menurut para peneliti, kombinasi spesifik dari bahan tersebut mengandung bahan yang bersifat indigo plus tanah liat tertentu. Dan proses pemanggangannya hilang karena gangguan kolonial. Perubahan kebiasaan dan ketersediaan bahan. Baru-baru ini beberapa pembuat tradisional berhasil merekonstruksi kembali resepnya. Lantas, mengapa pigmen biru bernama Maya Blue penting untuk diketahui? Karena Maya Blue merupakan pigmen biru yang dapat menyimpan warna selama berabad-abad. Dan ia tidak akan pernah pudar walau waktu berlalu selama itu. Antikythera mechanism atau komputer mekanik Yunani kuno. Alat mekanik kompleks untuk memprediksi gerakan benda langit yang diprediksi diciptakan sekitar abad kedua sebelum Masehi. Bayangkan, sebuah kotak yang dapat meramalkan gerhana dan gerakan planet, tetapi dibuat sekitar 2000 tahun yang lalu. Antikythera mechanism adalah komputer analog pertama yang pernah ditemukan. Tapi mengapa pengetahuan ini lenyap? Ketika pusat-pusat pembuat dan pembelajaran runtuh, rahasia pembuatan roda gigi presisi itu juga ikut hilang, dan hanya serpihan berkarat yang tersisa untuk menceritakan kisahnya. Lantas mengapa hilang? Produksi dan pengetahuan pembuatan mekanisme berskala mikropresisi diperkirakan meleleh dalam keterbatasan sejarah. Perang, hilangnya pusat pembuat di era Helenistik Romawi dan sedikitnya dokumentasi teknis. Artefak tunggal yang selamat membuat teknik ini tidak tersebar. Damascus Steel. Pedang legendaris dengan pola dan ketajaman sangat luar biasa. Baja berkualitas tinggi menghasilkan pedang yang disebut pedang Damaskus. Dengan pola yang unik tetapi sangat tajam untuk dapat memotong apapun yang mengenainya. Formula aslinya hilang sekitar abad ke-18 atau 19. Lantas mengapa hilang? Kombinasi dari bahan baku pembuatannya yaitu jenis biji, jejak unsur pengotor, praktik peleburan regional, dan rantai perdagangan yang putus membuat resep aslinya tidak ditransmisikan, termasuk juga faktor perubahan ekonomi dan hilangnya pengrajin ahli. Pedang luar biasa ini memecah mitos, karena pedang ini sangat tajam, elastis dan berkilau beralur yang diperoleh dari hasil proses peleburan dan unsur mikro yang kini tak sepenuhnya dapat dimengerti. Tekniknya bergantung pada bahan dan ritual lokal tertentu, dan ketika sumbernya menghilang, rahasia itu pun ikut pupus. Lycurgus Cup. Kaca dwiwarna atau nanoteknologi dari zaman Romawi. Cawan Romawi yang dapat berubah warna hijau bila dilihat dari luar dan merah bila diterangi dari belakang merupakan penemuan yang fenomenal. Perubahan tersebut diduga karena unsur nanopartikel emas dan perak yang menempel di kaca. Lantas mengapa hilang? Teknik penanaman partikel logam pada kaca memerlukan kontrol suhu, bahan dan teknik yang sulit direplikasi. Hanya contoh tunggal dan terbatas serta sedikit dokumentasi pembuatannya sehingga pengetahuan tersebut tidak menyebar. Cawan Romawi ini merupakan seni yang menyembunyikan ilmu Lycurgus Cup yang tampak hijau atau merah tergantung cahayanya, dan hasil nanopartikel emas perak tersebar di kaca. Ini nanoteknologi ribuan tahun lalu. Tapi teknik pembuatannya lenyap karena ia sangat sulit direplikasi dan hanya diwariskan secara terbatas. Baghdad Baterai. Potensi sel galvanik kuno. Fragmen pot clay, tabung tembaga plus inti besi yang ditemukan dekat Baghdad menimbulkan dugaan penggunaan elektrokimiawi sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Lantas mengapa hilang? Kalau memang digunakan untuk menghasilkan listrik, konteks penggunaannya tidak ditulis atau tidak bertahan. Penafsiran arkeologis juga masih kontroversial sehingga tidak ada tradisi teknis yang dilanjutkan. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah manusia kuno pernah memanfaatkan listrik?
Baghdad Battery adalah petunjuk yang provokatif. Sebuah wadah yang bisa jadi baterai. Tapi tanpa bukti penerapan praktis dan catatan. Pengetahuan ini tak pernah menjadi teknologi berkelanjutan di mana ia hilang dalam sejarah.